Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Karena Jujutsu Kaisen Senin ini libur. Di sini Abdikos akan membahas teori menarik mengenai teknik kutukan Yuji. Yap, seperti yang kita tahu sampai saat ini Yuji belum punya teknik kutukan. Dia hanya mampu mengakses energi kutukan dari emosi negatif yang dia miliki setelah menjadi wadah Sukuna. Dan ya, meskipun hanya bertarung dengan energi kutukan, tapi Yuji sudah cukup kuat untuk melawan kelas spesial atau bahkan mengalahkannya. Namun sayang, baru-baru ini Yuji telah dihianati Sukuna yang berpindah ke tubuh Megumi. Bukan hanya dihianati, Sukuna bahkan meluapkan kebenciannya pada Yuji karena telah mengurungnya selama ini. Dia meninju Yuji dengan sangat-sangat keras sampai-sampai Yuji terlihat sekarat dan tidak berdaya. Yap, Yuji bukan hanya di nerf oleh GG Akutami, tapi juga diberikan nasib yang sangat-sangat sial, mengingat dia adalah salah satu MC penting di series ini. Abdikos yakin kalau ini bukanlah akhir dari Itadori Yuji. Bisa jadi ini adalah awal dari kebangkitan kekuatan Yuji yang tersembunyi. Yap, seperti apa kekuatan Yuji jika GG Akutami masih punya hati untuk kembali memberinya peran sebagai MC? Berikut beberapa teorinya, yuk langsung aja kita check it bro. Teori pertama teknik Yuji adalah Divergent Verse, Black Flash, dan Shikigami Naga. Kita mulai dari kemungkinan paling buruk dulu. Biasanya seorang penyihir juga akan melahirkan anak yang penyihir. Artinya jika orang tuanya punya teknik kutukan, maka anaknya kemungkinan besar juga akan memiliki teknik kutukan. Dan biasanya teknik kutukan ini akan bangkit saat si anak usia 4-6 tahun. Nah, dalam kasus Yuji, hingga usianya 15 tahun dia masih belum terlihat mampu menggunakan teknik kutukan, padahal ibunya adalah seorang penyihir dengan teknik kutukan anti gravitasi. Kasus seperti ini biasanya hanya terjadi pada anak kembar atau pada manusia dengan batasan surgawi. Nah, karena Yuji bukan anak kembar dan tidak terkena batasan surgawi, maka kemungkinan terburuknya Yuji memang tidak punya teknik kutukan sejak awal. Jadi dia hanya bisa menggunakan energi kutukan dari emosi negatif yang dia punya. Kalau kemungkinan buruk ini terjadi, maka jika Yuji diberi selamat dari sekaratnya, maka dia akan tetap bisa bertarung dengan tubuh fisik kuat, teknik tinju Divergent, dan Black Flash. Ingat ya, ini adalah kemungkinan paling buruk jika Yuji tidak lagi disayang oleh GG Akutami layaknya Gento Nanami. Kabar baiknya, meski hanya bertarung dengan energi kutukan, Yuji masih bisa mempelajari teknik umum di Jujutsu seperti teknik Barir dan mensummon Shikigami, dimana di gambar cover Key Animation volume 1 terlihat ada makhluk mirip naga di belakang Yuji. Yap, apakah ini adalah bentuk Shikigaminya? Entahlah, semuanya masih misterius. Teori kedua, teknik Yuji adalah teknik Sukuna. Clue ini ada di chapter 12 atau lebih tepatnya di episode 6 Jujutsu Kaisen saat Gojo menjelaskan tentang perbedaan energi kutukan dan teknik kutukan. Dia mengatakan kalau energi kutukan itu seperti aliran listrik, sedangkan teknik kutukan seperti peralatan listrik. Aliran listrik sendiri adalah energi yang mandiri, tapi akan lebih berguna jika disalurkan ke peralatan listrik seperti hair dryer, penyedot debu, atau microwave. Yap, jadi energi kutukan sendiri sebenarnya sudah berguna untuk pertarungan, tapi akan lebih powerful jika energi kutukan tersebut disalurkan menjadi teknik kutukan. Sayangnya Gojo menjelaskan kalau teknik kutukan 80% adalah teknik bawaan. Jadi teknik kutukan ini ada sejak manusia dilahirkan. Yuji pun langsung pesimis karena dia divonis tidak bisa menggunakan teknik kutukan. Yap, Yuji juga ingin menggunakan kekuatan seperti Reigan di Yu Yu Hakusho, Bankai di Bleach, Rasengan di Naruto, dan Dodonkai di Dragon Ball. Dari perkataan Yuji ini menunjukkan betapa otakunya GG Akutami. Gojo kemudian menenangkan Yuji kalau bisa menggunakan teknik kutukan dalam pertarungan memang bagus, tapi bisa memaksimalkan hanya menggunakan energi kutukan dalam pertarungan adalah sesuatu yang luar biasa, dan itu lebih ditakuti Gojo. Yuji pun kembali bersemangat, lalu dalam hati Gojo berkata kalau sebentar lagi teknik kutukan Sukuna akan menyatu dengan tubuh Yuji. Yap, kita sebagai pembaca tentu saja langsung mengacu pada Naruto dan Kurama, di mana sebagai wadah Kurama, Naruto juga bisa mengakses kekuatannya. Apakah perkataan Gojo ini juga merujuk kalau Yuji juga bisa mengakses kekuatan Sukuna? Tentu saja teori ini punya kelemahan karena ada plot twist terbaru kalau Sukuna mengkhianati Yuji dan berpindah ke tubuh Megumi. Buat yang tidak paham timelinenya, Yuji dirasuki Sukuna pada Juli 2018 dan Yuji dikhianati Sukuna pada November 2018. Yap, apakah dalam 4 bulan sebagai wadah Sukuna, teknik kutukan Sukuna
Sukuna telah menyatu dengan tubuh Yuji. Teori ketiga teknik Yuji adalah gravitasi. Karena teknik kutukan 80% sudah ada sejak manusia dilahirkan, maka ada 4 kemungkinan seseorang mendapatkan teknik kutukannya. Pertama, secara ajaib, alias orang tuanya bukan penyihir, tapi anaknya punya bakat menjadi penyihir. Contohnya, Abikos tidak tahu, tapi kemungkinan mereka yang bukan dari background penyihir, tapi punya bakat menjadi penyihir seperti Junpei dan Sumiki. Untuk karakter seperti Nobara, Nanami, dan para pengguna teknik kutukan lainnya, kita tidak tahu background orang tua mereka penyihir atau bukan, jadi Abdikos tidak bisa memastikan mereka masuk kategori ini. Kedua, teknik kutukannya muncul karena dia punya background penyihir, alias orang tuanya adalah seorang penyihir. Biasanya teknik kutukan ini berbeda dengan teknik orang tuanya, contohnya Mai Zenin yang punya teknik kutukan Construction berbeda dengan Ogi Zenin yang punya teknik kutukan Blazing Courage. Ketiga, karena turunan. Yap, ini adalah teknik yang diturunkan dari orang tua ke anak. Contohnya Naoya Zenin yang mewarisi teknik Projection Sorcery milik Naobito Zenin. Dan yang keempat adalah yang paling kuat, yaitu teknik klan. Yap, ini adalah teknik yang hanya diwariskan pada seseorang yang memiliki garis keturunan khusus alias klan. Contohnya Cruise Speech milik klan Inumaki, Blood Manipulation milik klan Kamo, Ten Shadows milik klan Zenin, dan Limitless milik klan Gojo. Yap, dari keempat kemungkinan seseorang untuk mendapat teknik kutukannya, menurut teman-teman, Yuji masuk tipe yang mana? Menurut Abdikos, Yuji akan dapat yang tipe turunan, yaitu Yuji akan mendapatkan teknik turunan dari ibunya, yaitu teknik anti gravitasi. Anti gravitasi bukanlah teknik yang lemah karena di tangan Kenjaku. Teknik ini bisa menahan 2 kelas spesial Choso dan Yuki. Teori keempat teknik Yuji adalah api. Masih ingat saat pertama kali Sukuna mengaktifkan teknik api? Saat itu Sukuna mengatakan buka disertai tanda kotak hitam yang aneh. Yap, kita tidak tahu tanda apa ini. Banyak yang berteori kalau ini adalah salah satu tanda kutukan di tubuh Sukuna. Namun teori ini akan Abdikos bahas lain kali. Intinya bagaimana bisa Sukuna tiba-tiba mengaktifkan teknik api, padahal selama ini Sukuna hanya terkenal menggunakan teknik memotong dan menebas. Dari sinilah ada yang berteori kalau ini adalah teknik asli Yuji, yaitu Sukuna mencoba membuka atau mengakses teknik asli Yuji, yaitu api, dengan cara membuka sangkar Yuji alias potensi kekuatannya. Teori kelima, teknik Yuji adalah wadah. Dari semua teori, ini adalah yang paling menarik, yaitu teknik Yuji adalah wadah. Yap, Yuji adalah makhluk yang diciptakan Kenjaku untuk memenjarakan Sukuna, atau lebih tepatnya, makhluk dengan teknik wadah. Alasan ini diperkuat dengan Yuji yang mengambil jari Sukuna, seakan-akan Kenjaku sudah menyeting ini sejak awal. Yap, teknik Yuji mirip seperti teknik berpindah tubuh milik Kenjaku yang memungkinkan Kenjaku untuk menggunakan berbagai teknik kutukan dalam satu tubuh. Bedanya jika teknik Kenjaku bergantung pada siapa yang dia jadikan wadah, tapi teknik Yuji bergantung pada siapa yang dia kurung dalam dirinya sebagai wadah. Itulah kenapa Gojo bilang kalau sebentar lagi teknik Sukuna akan menyatu pada Yuji. Ini karena Gojo yakin kalau Yuji bisa menjadi wadah layaknya Kurusuhana yang bisa menyatukan teknik dari makhluk yang dia wadahi. Kemungkinan Kenjaku menjadikan Yuji sebagai wadah penjara bagi Sukuna adalah untuk kelak bisa membunuhnya jika Sukuna akan mengkhianati aliansi Kenjaku, Sukuna, dan Uraume. Kenjaku bahkan mencurigai kalau salah satu murid Jujutsu bisa menjadi Ranjau Sukuna yang akan menghancurkan semua rencana. Dan sekarang hal tersebut beneran terjadi, yaitu Sukuna berpindah ke tubuh si Ranjau yaitu Megumi. Dengan begitu Yuji telah kembali menjadi sangkar kosong ciptaan Kenjaku. Yap, jika teori teknik Yuji adalah wadah beneran terjadi, maka Yuji bisa saja menjadi wadah untuk benda kutukan lainnya selain Sukuna. Harapan Abdikos, Yuji akan menjadi wadah dari Gojo Satoru, dimana kita tahu sendiri syarat untuk menjadikan Yuji sebagai wadah adalah dengan membiarkan Yuji memakan benda kutukan dari seorang penyihir. Yap, bagaimana kalau kelak ada plot twist dimana Kenjaku mencekoki Yuji dengan Prison Realm yang berisi Gojo Satoru sehingga Yuji bisa menjadi wadah Gojo. Kalau ini beneran terjadi, maka Yuji akan dapat buff yang cukup kuat untuk melawan Megumi Sukuna. Menurut teman-teman, yang manakah teori paling pas untuk mengembalikan peran Yuji sebagai MC? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.